Kalau sudah pakai ilmu tafsir, berarti lebih pandai ahli tafsirnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu ditafsirkan lagi itu ayat? Kok ngaco? Sedangkan Allah yang disebut oleh Muhammad itu nggak ada. Cerita kosong itu Allahnya Bang Mamat itu. Nggak ada Allah itu. Itu buatan Bang Mamat. Allah itu seumur dengan Bang Mamat. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalan nas minadh dhulumati ilan nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara subscribe, dengan cara like, dengan cara share. Sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan meluruskan statement atau pendapat dari Pendeta Udin, sahabat. Pendeta Udin ini sangat sering menghujat Islam, sangat sering membuat statement-statement yang tidak benar mengenai ajaran Islam, mengenai agama Islam. Lebih tepatnya, dia sangat senang menghina Nabi Muhammad SAW. Maka ini perlu kita klarifikasi, ini perlu kita luruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman di kalangan antar umat beragama, sahabat, karena sangat bahaya ketika Pendeta Udin ini dengan seenak jidatnya mengeluarkan pendapat tentang Islam dan itu dipercaya oleh kaum non-muslim ataupun kaum oten, maka ini menjadi hal yang tidak diinginkan bagi kita semua. Maka oleh karena itu perlu kita klarifikasi, perlu kita luruskan terhadap fitnah-fitnah yang mereka lontarkan dari mulut-mulut ya pendeta oten, sahabat, yang memang menyerang atau memfitnah Islam. Sedangkan kaum oten ataupun kaum Nasrani yang tidak memfitnah Islam itu menjadi sahabat atau saudara sebangsa dan setanah air kita, maka kita menjaga kerukunan dengan mereka. Tapi bagi kaum oten ataupun kaum Nasrani, pendeta-pendeta oten yang seenak jidatnya memfitnah Islam, maka kita turut ambil andil, kita harus meluruskan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Baik sahabat, tentunya kita mendengar dulu cuplikan video dari Pendeta Udin ini, sahabat, kemudian baru kita klarifikasi, kita luruskan. Baik, ini dia cuplikan videonya. Kalau orang sudah tahu ilmu ma'ani, ilmu balaghah, ilmu tafsir, ilmu mantik, dengan akal dan mantik, pakai logika yang benar, ya nggak mungkin tetap bertahan di situ. Sababun nuzulnya, ini ayatnya kenapa diturunkan? Nggak perlu sababun nuzul dalam Alkitab, karena Alkitab itu jelas semuanya. Kalau sudah pakai ilmu tafsir, berarti lebih pandai ahli tafsirnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa perlu ditafsirkan lagi itu ayat? Kok ngaco? Kenapa perlu tahu sababun nuzul sebuah ayat? Kok ngaco? Nggak perlu. Kalau memang Al-Quran itu adalah kitab yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang dan bisa dimengerti oleh semua orang, maka nggak perlu ahli tafsir. Berarti ahli tafsir lebih pintar dari Allah yang menurunkan Al-Quran itu. Sedangkan Allah yang disebut oleh Muhammad itu nggak ada. Cerita kosong itu Allahnya Bang Mamat itu. Nggak ada Allah itu.
Allah dalam pengertian Bang Mamat, Allah SWT itu dimunculkan oleh Bang Mamat sendiri, Tasik Ngaji. Itu buatan Bang Mamat. Allah itu seumur dengan Bang Mamat. Sehingga Allah itu bisa dibuat sedemikian rupa. Mamat mau kawin lagi, turun ayat. Mamat senang sama menantu, turun ayat. Surah ke-33 ayat 37. Turun ayat. Gara-gara kepingin sama menantunya sendiri. Bagaimana seorang nabi begitu keinginan seksnya meningkat, dia mau turun ayat. Jadi saya tahu sababun nuzul. Sababun nuzul itu adalah ilmu sebab-sebab ayat Al-Quran turun. Alkitab tidak perlu mengetahui sebab-sebabnya. Kenapa? Bahasa kata-katanya jelas semua. Mungkin yang susah dimengerti adalah kitab Wahyu. Karena itu adalah kitab penglihatan. Tapi nggak susah juga. Nggak sulit. Karena kitab Wahyu itu bisa dijelaskan. Bisa baca mundur ke ayat-ayat, pasal-pasal, surat-surat berikutnya di belakangnya yang sebelumnya. Karena Wahyu itu kitab yang terakhir. Nggak perlu pakai tafsiran segala. Dan Alkitab berkata, nubuat-nubuat ini tidak boleh ditafsirkan lagi. Aku berjalan keliling dan saya menyampaikan nubuat-nubuat ini. Barang siapa yang menambah nubuat-nubuat ini, maka akan kena malapetaka seperti yang ditulis dalam kitab ini. Jadi nggak perlu tafsir-tafsir. Untuk apa ditafsirkan? Hei saudara, kamu harus tahu kenapa Arab itu dijuluki keledai liar. Karena Alkitab yang sudah menstigma bangsa Arab adalah bangsa keledai liar, karena bangsa itu sudah dibuat sedemikian rupa, dikatakan oleh pencipta langit dan bumi, mereka hanya urusan selangkangan dan hanya berbicara urusan perut dan bawah perut. Baik sahabat, kita sudah mendengarkan cuplikan dari Mbah Udin sahabat. Pendeta Udin ini sangat sering menghina Nabi Muhammad dan menghina agama Islam sahabat. Dia mengatakan bahwasanya ahli tafsir lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan logika yang sangat konyol. Kan tidak mungkin kita berani berkata guru yang mengajar di sekolah atau menafsirkan pelajaran mengenai hukum Isaac Newton, hukum Albert Einstein, itu kan tidak mungkin kita berani berkata guru ini lebih hebat daripada Albert Einstein sama Isaac Newton. Ini kan suatu logika yang sangat konyol. Tafsir itu fungsinya untuk menjelaskan kepada orang-orang yang memang tidak mengerti bahasa Arab, yang memang tidak begitu fasih, tidak begitu paham dengan detail makna dari bahasa Arab sahabat. Maka sah-sah saja tafsir itu berbagai bahasa untuk menguraikan makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Dan ini tidak paham dari pendeta Udin ini sahabat. Dia asbun, asal bunyi. Ngomongnya seperti kentut sahabat, asal keluar saja sahabat. Kemudian yang cukup aneh sahabat, ketika Mbah Udin ini mengatakan Alkitab tidak perlu tafsir-tafsir. Alkitab sudah sangat jelas. Maaf, maksudnya Bible sahabat. Bible sudah sangat jelas, jadi tidak perlu ditafsir lagi karena sangat mudah untuk dimengerti sahabat. Baik, saya menghargai pendapat beliau, tapi ada ayat yang cukup membingungkan sahabat dalam Bible ini. Di mana sahabat? Lebih tepatnya di kitab Kejadian 8 ayat 21 sahabat. Baik, saya akan memperlihatkan kepada para sahabat. Ini ayat ini sangat-sangat membingungkan kalau misalkan kita baca. Oke, ini juga turut saya lampirkan. Sahabat bisa memperhatikan di layar. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu,
Berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Baik sahabat, kita sudah membacanya. Yang jadi pertanyaan besarnya sahabat, ketika Tuhan berfirman dalam hati, yang cukup anehnya, siapa yang mencatat? Apakah ada seseorang yang mampu mendengar isi hati Tuhan? Ini kan sangat-sangat aneh sahabat, naudzubillah ya. Jadi pertanyaan ini sahabat mengenai ayat ini, siapa yang memiliki kapasitas untuk mendengarkan firman Tuhan dalam hati, pernah ditanyakan kepada salah seorang pendeta senior, yaitu pendeta Yusuf Manubulu. Saya juga pernah membuat kontennya, sahabat bisa cek di kolom deskripsi kalau saya masih menemukan ya. Kalau saya tidak lupa mencantumkan, kalau saya masih menemukan ya konten tersebut, saya akan taruh linknya di kolom deskripsi. Sahabat bisa cek di situ. Pendeta senior saja menjelaskan sangat membingungkan sahabat. Sangat-sangat bingung untuk menjelaskan siapa yang mencatat ayat ini andai kata Tuhan berfirman di dalam hati. Jadi kalau misalkan tidak ada orang yang menafsirkan tentang ayat ini, tentu orang-orang awam, orang-orang yang memang tidak begitu mengerti tentang kitab suci, maka mereka akan bingung. Maka oleh karena itu ini menjadi salah satu indikasi ataupun contoh kitab suci itu dibutuhkan penafsiran supaya maknanya tersampaikan dengan baik dan benar. Kemudian sahabat, yang cukup menjadi pertanyaan besar bagi kita ketika Mbah Udin ataupun Pendeta Udin ini mengatakan Alkitab atau Bible itu sudah sangat sempurna, tidak boleh ditambahkan. Barang siapa yang menambahkan nubuat ini maka dia akan mendapat malapetaka. Itu seperti kata Pendeta Udin, Mbah Udin sahabat. Tapi faktanya sahabat, Bible pernah direvisi sahabat. Apakah itu bukan menambah atau mengurangi? Ini menjadi pertanyaan kita semua sahabat. Mengapa? Why? Kenapa Alkitab direvisi andai kata tidak bisa ditambahkan, andai kata tidak bisa dikurangi dari nubuat? Coba Mbah Udin Anda menjawab pertanyaan saya. Ini kan cukup aneh, cukup membingungkan apabila Anda mengeluarkan statement barang siapa yang menambah nubuat maka akan mendapat malapetaka. Jadi sahabat, yang pada intinya tidak perlu kita pungkiri ya, juga kita juga menghargai pendapat mereka. Yang dikatakan dengan kitab suci itu tidak ada revisi, titik, tidak ada koma dalam hal ini. Maka oleh karena itu bijaklah Anda dalam memilih agama, dalam memilih kitab suci yang Anda imani. Bijaklah wahai saudara-saudaraku yang di luar daripada Islam. Semoga Anda mendapat hidayah. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah murni dari keterbatasan ilmu saya mohon diperbanyak maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.